Seperti yang lu tahu, gue suka sekali stand up comedy. Gue cinta stand up comedy. Gue suka semua aspek tentang stand up comedy. Gue suka penulisannya karena menurut gue kayak proses nyari harta karun agak gitu. Coba gue tanya sama temen gue kriminal, Putra Patinama. Wah bagus itu barusan tuh. Bagus dong. Closing. Contoh itu anjing. Anjing bagus banget barusan. Aman gak hidup gue? Ya mungkin gue selamat dari hukum, tapi tidak dari hukum sosial masyarakat. Anjing gue cerita gue kelar. Terima kasih sama-sama. Kayak lu mulai dengan sesuatu yang kecil, lalu lu mencoba untuk mencari sambungannya kemana ya? Gue jalannya kemana nih? Kayak sambil lu jalani prosesnya, sambil lu meraba nih ke arah mana nih. Dan ketika ketemu payoff-nya gitu ya, ketemu punchline-nya, payoff-nya itu menyenangkan sekali secara penulisan. Tapi ini belum tentu nih lucu nih. Jadi kemudian lu mencoba untuk cari tahu, terus mulai latihan di open mics gitu. Terus ternyata lucu, alhamdulillah. Ketika nggak lucu, terus kita pusing lagi, utak hati dan segala macamnya. Sampai akhirnya matang dan bisa dibawakan tour. Nah dari pertama kali nulis sampai ketika dibawain tour, dan apalagi jadi special, itu semuanya tuh gue suka prosesnya. Makanya salah satu yang juga menyenangkan untuk gue adalah ngeliatin orang berproses. Kalau gue lagi tour, kayak waktu itu gue berapa kali, kan gue sempet di Amerika, di LA dan di New York tuh sempat ke comedy club kan. Gue pernah ke Comedy Cellar yang sangat legendaris di New York. Tapi gue juga pernah ke Comedy Store di Los Angeles dan ngelihat komedian pada ngelatih setnya. Nah di luar negeri ini belum terjadi di Indonesia. Mau dilakukan di Ketawa Comedy Club tapi belum sempat. Di luar negeri, open mic itu juga berbayar. Dan itu tidak lazim di sini. Di sini, kayak gue bikin comedy gym. Comedy gym itu kan tempat dimana gue bisa ngelatih beat gue. Itu kan gue nagih tiket tuh. 150.000 yang kalau misalkan dalam dolar jadi berapa ya? Berapa sih? 10 dolar? Ya 10 dolar ya. Lebih murah. 15 dolar kayaknya kalau misalkan di Amerika Serikat nonton open mic. Kalau gue nggak salah ya. Itu mungkin beberapa orang akan ngerasa, kok gue bayar untuk nonton open mic kan belum tentu lucu. Lu mesti tahu bahwa ini kita balikin lagi kenapa di luar negeri comedy club itu menagih bayaran untuk open mic ya. Walaupun open mic itu kan tempat orang latih gitu ya, latih. Atau open mic itu siapapun boleh naik. Alasannya adalah karena kalau di Indonesia open mic itu tidak bertiket karena open mic dilakukan di kafe atau di restoran. Kafe dan restorannya bikin open mic supaya rame. Mereka rame supaya mau belanja. Jadi mau beli minum, mau beli makan di kafe atau restoran tersebut. Jadi open mic-nya adalah pancingan untuk orang bertransaksi, untuk orang belanja. Kalau misalkan mereka nagih tiket di depan, ya nggak ada yang datang. Atau berkurang yang datang. Dan mempertanyakan ngapain lagi gue beli makanan, kan gue udah bayar gitu kurang lebihnya. Nah jadi itulah kenapa banyak open mic tuh pindah-pindah. Di setiap komunitas tuh open mic tuh pindah-pindah. Kenapa? Karena tempatnya, kafenya atau restorannya tuh nggak puas sama penonton yang rame tapi kemudian nggak berbelanja. Sering banget tuh di open mic tuh. Makanya MC open mic tuh selalu bilang, tolong belanja ya, jangan cuma beli air putih, jangan satu air putih berempat gitu. Karena tempat ini, kafe dan restoran ini ngasih tempatnya mereka untuk jadi open mic, berharap transaksi mereka naik. Nah tapi kalau di luar negeri beda. Kan kalau di luar negeri kan bisnisnya komedi. Minumannya adalah jualan sampingan. Kalau open mic di Indonesia, bisnisnya adalah minumannya atau makanannya. Komedinya adalah sampingannya, tambahannya. Nah, makanya ketika comedy club adalah jualannya adalah komedi, ya berarti mereka nyari duitnya dari tiket gitu. Jadi itulah alasan utama kenapa open mic di luar negeri itu pakai tiket, karena emang komedinya itu dagangan utamanya. Tiketnya dipakai untuk ngebiayain listrik, air, sewa, karyawan, semuanya deh. Tambahannya minumannya. Tapi selain itu, tiket itu digunakan untuk
nyaring orang. Karena kalau misalkan kita ingat-ingat lagi, komedi ini kan banyak sekali bikin orang tersinggung. Alasan yang sama kenapa banyak komedian nggak mau mengeluarkan joke terbaiknya di platform gratis seperti YouTube atau streaming gratis. Karena orang bisa nonton sembarangan, nggak harus menginvestasikan sesuatu, nggak harus niat, dan atau di TV sekalian, terus orang bisa ngelihat, siapapun bisa ngelihat, terus tiba-tiba merasa tersinggung gitu. Makanya disaring dengan tiket. Tiket itu memastikan bahwa siapapun yang nonton itu niat untuk nonton. Dia bahkan niat, saking niatnya mau bayar untuk nonton. Dan dengan itu kita bisa menyaring kemungkinan orang-orang yang tersinggung atau sembarangan ngerekam untuk nyebarin gitu. Nah, gua sendiri di Comedy Gym itu sebenarnya ada 2 jenis tiket. Ada Gym Master, itu harganya 200.000 tiketnya. Ada tiket biasa 150.000. Nah, yang Gym Master itu cuma 10 tiket. Nah, Gym Master itu 10 orang ini itu bisa nongol di layar bareng sama gue. Jadi misalkan gue stand up nih, ntar mereka 10 nongol di situ, suaranya mereka ketawa, gue denger. Dan abis itu gue akan, jadi rencana gue nih, ngucapin selamat datang untuk 10 orang ini dan siapapun yang nonton secara streaming yang cuma bisa komentar lewat kolom komentar. Terus gue ngelempar jokes deh, terus gue tanya sama yang pada nonton, kok pada nggak ketawa tadi, nggak lucu ya? Terus mereka ngobrol sama gue. Nanti oke, kalau gitu, ini sekarang joke gue selanjutnya ya, gue ngelempar joke, terus mungkin pada ketawa, terus gue bilang, lumayan lucu lah ya gitu. Itu kan gitu terus. Gue punya banyak banget joke yang belum gue latih, banyak banget yang mungkin nggak lucu juga. Tapi gue pengen ngetes aja gitu, ini sebenarnya lucu atau enggak sih? Apa gue doang yang ngerasa lucu gitu? Nah, cuman yang Gym Master yang 10 yang 200.000 itu habis. Yang paling mahal malah habis duluan. Yang 150.000 per video ini gue bikin masih dibuat, sisa 100 tiket kayaknya. Dan mungkin lo bertanya, katanya live streaming kan harusnya nggak ada tiket, nggak ada kursinya karena pada sold out-nya. Jawabannya adalah karena gue mesti bayar server streaming. Dan semakin banyak yang nonton, semakin mahal harga server streaming yang mesti gue bayarkan. Jadi daripada gue terlalu mahal, apalagi ini baru pertama kali gue bikin Comedy Gym, gue batasin aja tiketnya, jadi nggak nyampe 500 gitu. Kayak waktu The Founders kan sampai 500, waktu Pulang Perang berapa ya? 300 kali ya? 250 tiket kali ya? Gue lupa. Tapi ini nggak pengen terlalu banyak lah. Kurang dari 100 tiket kayaknya sisa. Jadi kalau mau beli silakan masuk ke comikacomedy.club, lu bayar, terus nanti lu dapat linknya, hari H lu nonton, terus sudah, lu bisa ngeliat gue berproses. Dan mungkin joke yang lu lihat di comikacomedy.club di acara Comedy Gym bakal dipakai untuk tour gue yang tahun depan. Kalau ada. Gitu. Itu aja cerita dari gue soal Comedy Gym, soal kesukaan gue untuk berproses. Sampai ketemu di Comedy Gym. Dan termasuk untuk yang nggak beli Gym Master, kan gue tetap bisa baca komentar lu, gue pengen tahu komentar lu juga. Ini karena hal baru ya, kita sama-sama sepakatin aja untuk lucu gimana, lu mau pakai emoticon, mau pakai haha atau apa, gue juga nggak tahu. Harapan gue tapi kalau misalkan buat gue ini menyenangkan prosesnya, mungkin bisa komedian lain bisa gunakan juga gitu. Jadi misalkan mungkin Awe atau Davin Nurbianto pengen ngetes beat-beatnya, dibikin show aja kayak gini, terus dia hargain, mungkin nggak harus semahal gue, 150.000. Gue kan semahal gue karena gue ada resiko dengan joke-joke jenis gue, dan mungkin semakin besar nama gue, semakin banyak orang-orang nggak jelas yang mungkin usil, jadi gue saring aja. Kalau kemahalan buat lu ya udah nggak usah nonton, berarti emang bukan untuk lu. Lu mah nonton yang gratisan aja. Di YouTube gua banyak gratisan, atau lu cari yang murahan, banyak stand up comedy murah. Tapi kalau misalkan yang lain bikin Comedy Gym juga kayak Davin Nurbianto mungkin, atau si Bari gitu pengen bikin, atau Arif Brata, mereka mungkin harganya 50.000, mungkin 25, mungkin 75, terserah lah, tergantung mereka ngerasa cocoknya berapa gitu. Sampai ketemu di Comedy Gym. Bantu gue untuk cari tahu apakah ide-ide joke yang udah gue tulis selama ini, karena gue nulis materi stand up setiap hari, lucu atau tidak. Thank you. Gosh.